Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Billahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisu sawa min ahlil kitabi ummatan qa'imatan yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairati wa ulaika minas shalihin. Wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru wallahu 'alimun bil muttaqin. Masih lanjutan yang kemarin. Ayat ini satu urutan. Kriteria umat yang terbaik kemarin adalah untuk khairawati ukhrijat nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ayat ini menguatkan ayat yang lalu. Kriteria obat yang terbaik. Dan ini hasil daripada kalau umat ini menjalankan tugasnya, tugas sebagai umat yang terbaik, maka hasilnya di ayat 113. Hampir semua di ayat Al-Quran, di beberapa surat sama. Ketika dakwah itu dijalankan, maka nanti orang-orang kafir akan masuk Islam. Kemarin disampaikan untuk khairawati ukhrijat nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Terus belakangnya walau amana ahlul kitabi lakana khairan. Kalau orang ahli kitab itu mau beriman kepada Allah, maka lebih baik bagi mereka. Ini di surat As-Saff sama. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Di surat As-Saff ini. Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah. Penolong agama Allah itu apa? Ya dakwah. Apa? Ya mengajak kebaikan dan mencegah kemunkar. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin man ansari ilallah. Seperti Isa bin Maryam berkata kepada Bani Israel,
Kata kaum Hawariyin, man ansari ilallah, siapa yang mau menolongku untuk menyeru manusia kepada Allah, untuk menolongku untuk qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Orang Hawariyun mengatakan kami siap untuk menjadi penolong agama. Hasilnya apa di belakang? Fa'amana ta'ifatum min bani Israil, maka menjadi berimanlah orang-orang Bani Israil. Tetapi yang begitu wa kafarat ta'ifah, walaupun sebagian dia tetap kafir. Jadi kalau mau dakwah, ini janjinya Allah. Wong-wong kafir itu suwe-suwe mlebu Islam. Tapi wali aneh, ini wali aneh. Nah, wong mandek dakwah, wong Islam niku mandek dakwah, wali aneh, suwe-suwe wong Islam bisa jadi kafir. Mulane ngendikane setengah para ulama, dakwah itu umul amal, induk dari segala amalan itu dakwah. Makanya kalau di Quran kan, di Quran, nah Allah memerintahkan untuk sholat, itu tata cara sholat itu dijelaskan di Quran. Betul kan? Sholat itu kaifiah tata caranya sholat dalam Quran nggak ada, adanya di dalam hadis. Kalau di Quran ayatnya pun terpisah-pisah, tata cara sholat itu tidak jadi satu. Ada ayat wa qumu lillahi qanitin, berdirilah kalian di dalam sholat dalam keadaan tegak. Berarti sholat ngadep tok. Ayat yang lain, surat yang lain, Pak. Sholat itu Allah sampaikan dalam bentuk rukuk, warkamu ma'ar-rahiin, rukuklah kamu bersama dengan orang-orang yang rukuk. Jadi ayatnya itu terpisah di dalam surat yang terpisah. Ini rukuk tok, terakhir di dalam surat Al-Alaq itu Allah sampaikan wasjud warqan. Jadi sujudlah kamu dan mendekatlah kamu kepada Allah ketika sujud. Jadi ayat ini terpisah-pisah. Tetapi kalau dakwah, perintah dakwah di dalam Quran itu Allah ceritakan secara detail. Bagaimana di dalam surat Nuh, dakwahnya Nabi Nuh itu diceritakan secara detail oleh inni da'autu qaumi lailan wa nahara, sesungguhnya aku dakwah kepada kaumku siang dan malam. Falam yazidhum du'ai illa firara, tidaklah aku dakwah kepada umatku kecuali umatku semakin lari. Kullama ta'utukum liyaghfira lahum ja'alu asabi'ahum wastamsau fi adhanihim wastamsau siyabahum wastakbaru istikbara. Ketika aku tambah dakwah kepada kaumku, ja'alu untuk supaya memohon ampun kepada Allah, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, umatku, umatnya Nabi Nuh, menutup telinga mereka dengan jari jemari mereka. Bahkan dampaknya dakwah itu diterangkan oleh Allah dalam Quran secara detail. Maka ini memang sebetulnya ketika para alim ulama, umat Muhammad itu didesain oleh Allah untuk menjadi dai semua, supaya berdakwah menyeru manusia kepada Allah.
biyen sing dakwah niku para nabi, para rasul tok. Tapi nang umat niki kabeh umate niku diajak dakwah. Wong iki jasa. Dakwah boten nguruk, nguruk niku tugase para alim ulama. Niku nguruk maca kitab ngoten iki. Nah, dakwah semua orang bisa dakwah. Makanya di dalam wahyu yang kedua turun itu Al-Mudaththir, Allah perintahkan pada Nabi Muhammad, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, berdirilah kamu, fa'anzir, dan berilah peringatan kepada umat manusia. Ini begini nama surat Al-Mudaththir. Dan ini di dalam ayat ini menegaskan ayat yang kemarin bahwa tugas dakwah kalau dijalankan menyebabkan umat ini menjadi umat yang pilihan, akan menghasilkan generasi-generasi yang berkualitas, dididik oleh Nabi dalam suasana dakwah. Dampaknya luar biasa. Bagi orang yang berdakwah itu menyebabkan perubahan-perubahan yang signifikan akan kepribadiannya. Demikian juga dampak terhadap orang lain, menyebabkan orang lain itu diberi hidayah oleh Allah. Walaupun sebagian tetap kafir, karena yang memberi petunjuk itu Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita kewajibannya hanya menyampaikan. Makanya di dalam ayat Al-Imran 113 ini laisu sawa, tidak ada persamaannya. Artinya jelas beda. Apa sing beda min ahli kitab, dari orang-orang ahli kitab? Bedanya apa? Ada orang ahli kitab umatun qaimatun, ada umat yang berdiri di malam hari. Apa yasluna ayatillahi, membaca ayat-ayat Allah. Berdiri membaca ayat-ayat Allah. Ana al-laili, di tengah malam. Wa hum yasjudun, dan mereka dalam keadaan bersujud. Ini termasuk lagi. Jadi ketika dakwah itu dijalankan sungguh-sungguh, maka nanti akan lahir orang-orang yang memiliki kepribadian seperti ini. Apa kepribadiannya? Dia siap di tengah malam bangun untuk sujud dan membaca Al-Quran. Ini dakwah dijalankan. Orang semangat mengamalkan agama, tapi dakwah ini mulai ditinggalkan, Bang. Ini akhirnya semangat beribadah juga loyo. Soalnya Pak, kita ini pilihannya hanya dua. Kalau kita tidak dakwah, maka kita akan terdakwah. Kalau kita tidak dakwah menyeru manusia kepada Allah, maka kita nanti akan didakwah oleh iblis. Karena opposite, berlawanan kerjanya iblis dengan kerjanya umat Nabi Muhammad SAW. Iblis diterangkan dalam Al-Quran. Kerjanya apa? Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Iblis itu kerjanya mengajak manusia kepada kemungkaran, mencegah dari kebaikan. Makanya awake dhewe Pak, nak gelem dakwah, akibatnya nanti kita akan terdakwah oleh iblis. Nak wis terdakwah oleh iblis, akibatnya apa? Akibatnya gini, wau nak arep tangi bengi yo mah iblis ini gimana?
terutama sing kotak niki lho iblis iki lho. Jenengan jali-jali bareng isak niku ning nggone kotak hitam dicekeli dilus roh wis jam 1. Bareng isak roh wis jam 1. Tahajud mari ngono. Batang. Ngoten niku lho. Soalnya pilihannya lho nek sampean mboten dakwah makanya kalau mau berdakwah inilah buahnya. Ada orang-orang yang berdiri di tengah malam ana al-laili yang seluna ayatillah, membaca ayat-ayat Allah, wa hum yasjudun, dan mereka sujud berlama-lama bermunajat kepada Allah. Orang yang semacam inilah Pak, ini diterangkan dalam Al-Quran, ini orang yang dipuji oleh Allah. Wong sing gelem tangi tengah wengi beribadah kepada Allah. Dalam surat Muzammil Pak, Allah puji Pak. Napa? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang-orang yang berselimut, berdirilah kalian di malam hari illa qalila, kecuali sedikit saja untuk tidur. Bengi niku turune kon sing akeh tangi bengi, awake dhewe waliane tangine bengi luwih sithik, turune batang. Dan iki insyaallah bengi leler lho ngoyo ta. Mari ngono balik meneh ya Allah. Monggo terutama niki di lokas Ramadan Bapak Ibu nggih. Nanti Ramadan coba kita habiskan malam hari untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang dipuji oleh Allah. Sahabat pun dipuji oleh Allah gara-gara memiliki sifat ini. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Allah memuji sahabat kenapa? Karena di malam hari sedikit mereka tidur untuk bermunajat terus kepada Allah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Begitu menjelang waktu sahur, para sahabat itu dihabiskan waktunya untuk membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Ini Pak, waktu sahur kira-kira jam saat ini 3:30 ini sampai subuh ini mau istighfar terus ini para sahabat. Astagfirullahaladzim. Kira-kira tulisannya dewi kalau tulisannya sahabat kayak dia. Nah, kayak awake dewi istighfarnya ming pira awake dewi. Astagfirullah. Monggo iki nah pengen jadi umat yang terbaik, berdiri di tengah malam yang sebanyak-banyaknya. Setiap para nabi ada syahwat. Nabi bersabda, likulli nabiyyin syahwatun. Setiap nabi ada syahwatnya. Wa syahwati fi qiyamil lail, kata Nabi begitu. Dan syahwatku itu ada di bangun malam. Ini ngoten. Pun makanya ini Allah puji Pak. Kalau dakwah sungguh-sungguh nanti ada muncullah, bahkan orang ahli kitab pun ada yang diberi petunjuk oleh Allah, sehingga ahli kitab pun akan berdiri. Kalau sudah tobat dia akan berdiri di malam hari, kemudian dia membaca Al-Quran ketika sholat dalam keadaan lama ketika sujud. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Mereka orang-orang yang dipuji oleh Allah ini beriman kepada Allah dan hari akhir. Bapak bisa lihat kualifikasinya.
Ini hampir sama dengan ayat yang sebelumnya kemarin. Jadi walaupun ahli kitab orang Yahudi kalau masuk Islam taubat, kemudian dia amalannya seperti ini, malam hari berdiri lama-lama, mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak hanya itu, wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, dia senantiasa berdakwah, mengajak kepada kebaikan, mencegah pada kemungkaran. Wa yusari'una fil khairat wa yusari'una, dan bersegera di dalam amal kebaikan, berlomba-lomba di dalam amal kebaikan. Ya, wa yusari'una fil khairat. Ulaika minas sholihin, mereka itulah termasuk orang-orang yang soleh. Mereka termasuk orang-orang yang soleh kalau melakukan perkara ini. Apa? Beriman kepada Allah, malam hari bangun panjang-panjang, dia beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, dan senantiasa bersegera di dalam amal kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang soleh. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa ma yaf'alu min khairin fala yukfaru, apa saja yang mereka lakukan dari kebaikan maka mereka tidak akan terhalang pahalanya. Jadi masih wong kafir nak tobat terus amalnya berubah seperti ini, maka pahalanya tidak dihalang-halangi oleh Allah. Bahkan wallahu alimun bil muttaqin, Allah Maha tahu kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Qala Ibnu Abi, makanya ini artinya dua Pak kalau dalam tafsir, laisus sawa, ini tidak sama. Min ahli kitab umatun, ini artinya dua. Yang pertama, tidak sama, para sahabat itu tidak sama dengan ahli kitab, begitu. Makna yang pertama begitu. Para sahabat itu tidak sama dengan ahli kitab. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua yaitu tadi yang saya jelaskan tadi. Tidak sama ahli kitab yang masuk Islam dan ahli kitab yang tidak masuk Islam. Pengertiannya dua. Arti yang pertama adalah tidak sama antara sahabat dengan orang ahli kitab. Atau pengertian yang kedua, tidak sama ahli kitab yang masuk Islam dan ahli kitab yang tidak masuk Islam. Itulah pernyataan laisu sawa. Yang pertama, dan itu ada dalilnya. Qala Ibnu Najih zama Hasan bin Yazid al-Ajali an Ibnu Mas'udin fi qouli ta'ala laisu sawa min ahlil kitabi ummatun qaimatun qala la yastawi ahlul kitabi wa ummatun Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ini nak menurut Ibnu Mas'ud, tidak sama ahli kitab dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak sama ahli kitab dengan umat Muhammad. Wahakadha qala As-Siddi, demikian juga menurut Imam As-Siddi. Wa yu'ayyidu hadzal qaul haditsul ladzi rawal Imam Ahmad bin Hanbal fi musnadihi, dan menguatkan pernyataan ini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab musnadnya. Hadatsana Abu Nawar wa Hasan bin Musa, qala keduanya berkata hadatsana Syaiban an Asim an Zar an Abi Anim an Ibni Mas'udin qala akhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isya'i summa kharaja ila al-masjid fa idzan nasu yantadhiruna as-salata fa qala amma innahu laysa min ahli hadzal adyani ahadun yadhkurullaha hadhihi sa'ati ghairakum. Qala fa nazala hadhil ayat laysa sawa min ahli kitabi
ila akhirih wallahu alimun bil muttaqin, sampai pada ayat wallahu alimun bil muttaqin. Niki Pak. Jadi diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan ini dikuatkan di dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Telah menceritakan kepada kami Nadhr dan Hasan bin Musa. Keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Asim dari Zaid dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW pernah mengakhirkan sholat Isya sampai tengah malam. Nah, sholat Nabi pun pernah melakukan sholat Isya itu ditunda sampai tengah malam. Dewi makanya nak pondok-pondok kadang-kadang sholat Isya boten digawe take on time. Kadang-kadang jam 09.00 lagi sholat Isya. Soalnya nopo sik enten pelajaran. Boleh seperti itu. Karena Nabi juga pernah menunda sholat Isya. Ojo buruntel iki ning pondok tambah sholat kok ya ora ning awal waktu. Kadang-kadang ngoten niku. Jadi boleh ditunda. Nabi pernah menunda sholat Isya sampai tengah malam. Tsumma kharaja ilal masjidi. Kemudian Nabi keluar menuju masjid. Faidan nasu yang tadiruna sholata, dan Nabi melihat manusia atau orang-orang atau para sahabat menunggu untuk sholat berjamaah. Sahabat tidak bergeser Pak, nunggu sholat jamaah Isya dari mulai masuk waktu sampai tengah malam. Tasrif ini mari ngono buyar kabeh. Orang terkiawi itu mulai jadi komati ae. Iku aja Nabi gitu. Sampai akhirnya para sahabat menunggu sholat Isya, maka Nabi bersabda, amma innahu laisa min ahli hadzal adyani ahadun yadru wa hadisa ghairakum. Sesungguhnya tidak ada orang dari agama apapun yang menyamai dengan kalian wahai sahabatku di malam hari ini. Kenapa? Karena kamu dalam keadaan berzikir kepada Allah. Agama liya gampang. Agama liya sembahyangnya rendah, minggu bisa. Mulane waktu kula teng Jepang ditakoki wong Jepang itu, oh Islam saat sembahyang ping pira? Seminggu ping pira takoke ngono, seminggu ping pira. Kalau seminggu ping pira to sedina ping 5. Jadi wong Jepang tae heng desne jarene nyenyek sampean jadi ngono. Wong Jepang lho, wong Islam sembahyang ping 5 jarene tae heng desne jarene nyenyek kon jarene. Kok nyenyek piye to? Salat itu menyebabkan hati kita tenang, hati kita damai. Masya Allah. Sehari dimakan. Makanya ini sahabat dipuji oleh Nabi. Wis 5 kali sing sholat Isya mulai bar Isya sampai nunggu Kanjeng Nabi, sahabat dalam keadaan berzikir kepada Allah. Maka Nabi memuji para sahabat akan kesabaran mereka menunggu untuk sholat berjamaah. Hari ini maka dipuji oleh Allah. Gak ono agama liya sing umate iku wiritan terus mulai mau sampai saiki. Maka karena kejadian inilah turun ayat laisu sawa, enggak podo min ahlil kitabi, enggak sama kamu wahai umat Muhammad dengan ahli kitab. Jadi seperti itu ceritanya asbabun nuzul ayat ini. Ini arti yang pertama, arti yang kedua, arti yang pertama yang tadi bahwa ketika dakwah maka nanti ada orang-orang Nasrani yang masuk Islam, bahkan orang Nasrani, orang Yahudi, orang-orang kafir yang masuk Islam
Islam itu kualifikasinya itu luar biasa. Mereka bersujud kepada Allah di tengah malam hari, membaca Al-Quran ketika sholat, mereka senantiasa mengajak kepada kebaikan, mereka senantiasa bersegera untuk mengamalkan kebaikan. Wa masyhurun an kasiratin minal fasirin kama dzakara Muhammad bin Ishaq. Tapi kebanyakan mufasir seperti yang dikatakan oleh Muhammad bin Ishaq wa ghairihi, dan selain dari Muhammad bin Ishaq. Nazar fiman aman min ahbari ahli kitab ka Abdullah bin Salam. Jadi sebagian besar mufasir menerjemahkan ayat ini adalah terkait dengan mayoritas para sahabat, yang mana para sahabat ini adalah dulunya adalah orang ahli kitab yang masuk Islam. Siapa diantaranya? Ka Abdullah bin Salam, seperti Abdullah bin Salam, Asad bin Ubaid, Sa'labah bin Sa'yah, Usaid bin Sa'yah, dan selain dari mereka. Jadi mereka inilah seperti Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu begitu masuk Islam Pak, luar biasa semangatnya di dalam agama Islam. Yaitu malam hari berdiri panjang-panjang. Itulah para sahabat yang mana dulunya adalah orang-orang Nasrani, dulunya orang Yahudi. Ai la yastawi min taqdimi dzikrihim fi dzammi min ahli kitabi wa ulai alladziina aslamu. Artinya tidak sama mereka sebelum masuk Islam dengan setelah mereka masuk Islam, jelas berbeda 180 derajat timur dan barat. Karena itulah liwalihada qala ta'ala, karena itulah Allah berfirman laisu sawa, tidak sama. Ai laisu kulluhum ala hadis sawain bal minhum mu'minun, tidak sama mereka itu walaupun podo-podo biyene ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, tapi sekarang sudah masuk Islam, makanya tidak sama mereka antara sebelum masuk Islam dan setelah masuk Islam. Dan setelah masuk Islam dibandingkan dengan orang-orang ahli kitab jelas berbeda 180 derajat. Karena apa? Bal minhumul mu'minuna wa minhumul mujrimun. Mereka adalah beriman kepada Allah, sementara orang-orang ahli kitab tetap di dalam kekufuran. Pasti itu tidak sama. Maka dari itu Allah sampaikan laisu sawa, tidak sama kedudukan mereka. Masya Allah. Min adil kitabi ummatun qaimun ay qaimatan bi amrillahi muti'atan li syari'ihi. Nah ini dijelaskan. Orang ahli kitab itu tadi yang sudah taubat, yang sudah masuk Islam tadi, kualifikasinya seperti apa? Ummatun qaimatun. Jadi umat yang berdiri. Berdiri itu apa nih? Nah, mriki diterangkan ummatun qaimatun juga bermakna qaimatun bi amrillah. Artinya umat yang senantiasa menegakkan, bukan hanya menegakkan sholat malam, tapi menegakkan semua perintah Allah. Qaimatun bi amrillah, muti'atun li syar'ihi, dan senantiasa mentaati syariat agama Allah. Mutabi'atun nabiillah, dan senantiasa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahiya qaimatun, maka dari itulah disebut al-qaimah, disebut qaimatun. Qaimatun itu sekali lagi adalah orang yang senantiasa menegakkan perintahnya Allah, mentaati semua syariat-syariat agama Allah, mengikuti Kanjeng Nabi, mengikuti Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang namanya menegakkan agama Allah. Yakni mustaqimatun, yakni dia istiqomah. Jadi tidak hanya sekedar
menjalankan perintahnya Allah, mengikuti syariatnya Allah, mengikuti kanjeng Nabi, tapi dia istiqomah. Yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun ay yaqumuna al-laili. Yatluna ayatillahi itu adalah bangun di malam hari, wa yuksiruna tahajjudi dan memperbanyak sholat tahajud, wa yatluna al-Quran dan membaca Al-Quran fi sholawatihim di sholat-sholat mereka. Niki Pak, niki sahabat itu kalau tahajud itu ayat yang dibaca itu panjang-panjang membaca Al-Quran. Makanya para sahabat ini ukurannya orang kok akeh-akehan rakaat, enten sing rakaate akeh enten. Tapi enten sahabat itu sholat malam itu cuma 1 rakaat. Takbiratul ihram bareng isya, salam subuh. Salate 1 rakaat. Soalnya nopo? Maca Quran sampai khatam. Niku Sayyidina Utsman. Sing wingi diceritane hebatnya pemerintahan Sayyidina Utsman, luar biasa kemajuan umat Islam, luar biasa pesatnya. Itu amalannya kalau malam hari sholat malamnya mung sakro. Kadang-kadang ya tidak rutin, tapi kadang-kadang Sayyidina Utsman itu sholatnya cuma 1 rakaat, tapi khatam Quran. Dan ini banyak Pak ayat-ayat Quran yang menyatakan begitu Pak. Makanya nak sholat tahajud niku ojo ayate pendek sing dawa. Pak gak apal piye? Saniki mun enten Pak. Quran untuk tahajud. Nggih, wowo gede didekek teng kene ngarep disukani tataan ngoten. Jagrake pun lengkap sak jagrake enten niki. Pun enten lampune pisan teng mriku. Lah niku ngoten. Jenenge tumbas niku mawon. Langsung buka. Jadi nak sholat langsung diwaca. Paling enggak latihane nak bengi jus. Lah mungkin ngoten. Salat tarawih niku jane ngoten niku. Ya apa atase iku Ramadan meneh sak jutan ngono kira-kira piye ya. Langsung protes kabeh. Ya apa ibu-ibu siap nggih? Oh boten. Antar boten. Lagi, kula nggih gumun kok. Dal kula teng Jepang niku sak jus, Pak. Terus terang kula ngimami gawe HP, Pak. Salat kok karo buka HP. Lah nek sing dibuka Quran ya ora apa-apa. Buka Quran. Dalam HP sak jus 1 malam. Adik wingi pas teng Jepang mau waktu musim panas nggih. Ramadan di sana waktu musim panas. Salat tarawih mulai setengah 10 buyar jam 11. Jam setengah 10 lagi tarawih buyar jam 11. Terus sahur jam piro? Sahur jam 3, subuh jam piro? Setengah 4. Ayo diusune anak saya yuk. Langsung guyu kabeh. Kalau dia di Jepang giliran kontrol dari Palestina sama dari Bangladesh giliran imami. Masya Allah. Tapi benar ada ceramah. Di luar negeri begitu Pak. Mayoritas kalau Bapak pergi ke luar negeri Pak, terawih model instannya nih di Indonesia. Apa mana enek sing kecepatannya pirang 20 rakaat hanya dalam waktu berapa detik kan? Terkenal sampai viral ini Blitar jadi Blitar gitu. Masya Allah.
Kayak ngeten. Nah, teng luar negeri niku diguyu Pak niki. Diguyu. Hampir semua Pak kalau di luar negeri, walaupun negeri yang minoritas muslim, itu Pak nak tarawih itu rata-rata 1 juz. Nah, tenggene Jepang memang di masjid-masjid besar itu rata-rata ngebon Pak. Kalau tarawih itu import imam dari luar negeri. Di pabrik Toyota, pabrik mobil Toyota di Jepang sana itu ngimpor imam itu dari Inggris Pak, dari UK, United Kingdom, dari Inggris untuk jadi imam. Kalau di dekat saya di Masjid Fukuoka itu ambil impor imamnya dari Mesir. Ini kalau saya ngimami tadi itu karena masjid kecil ya di universitas, di imami konco-konco dewi coba. Kalau di Masjid Fukuoka, masjid besar itu impor dari Mesir. Itu begitu. Bisa-bisa anak asli impor ngapal Quran dibuat sampai sebulan. Kita borong ini kata pemborong kata. Bukan kata nanti kita menggini Surabaya ini kata. Kita piye monggo mboten. Usul nih usul. Nah, kena mboten kuat nggih mboten napa-napa bukan kata pesan. Aslinya mboten suwi Pak asli. Betul. Kalau yang membaca itu hafid Quran itu sebetulnya 1 juz itu setengah jam. Nanti plus sholat paling 40 menit, 45 menit sekitar itu. Okay? Jadi kalau mau baca Qurannya dengan tartil itu 1 juz itu sebenarnya setengah jam. Plus sholatnya ya setengah jam lah, jadi 1 jam selesai. Ya, sholat itu sebetulnya kalau khusyuk itu sak rakaat itu sak 2 menit itu. Nah biasa sak menit sak rakaat. 8 rakaat 8 menit. Kalau kali buat 16 menit. Niki pun khusyuk 16 menit plus setengah jam maca Quran. Nah niku. Plus jeda-jedanya niku maka 1 jam selesai. Niku ngoten. Jane yo gak suwi kok Pak 1 jam. Ketoke tapi ndelok sak jus niku wis wawang diisi. 1 jam saja, 1 jam saja. Delok HP ora kok sak jam, pirang jam delok HP. Belum pernah ke skala, Pak. Lah, Belum pernah ke skala di sini. oh, belum pernah wis kawan di sini. Coba. Urung dicoba nggih. Monggo nanti kita atasin coba kita nanti lama-lama kita tingkatkan begitu. Bisa 1 jam nanti bisa 30 juz nanti kalau selama 1 bulan Ramadan. Ya itu Pak. Dulu ahli-ahli kitab dahulu begitu masuk Islam itu amalannya seperti itu. Malam hari mereka berdiri malam, berdiri lama-lama untuk bermunajat kepada Allah, yatluna ayatillahi ana al-lail. Wa hum yasjudun ay yaqumuna al-laila wa yuksiruna tahajjud. Artinya para sahabat itu ada senantiasa bangun malam dan memperbanyak sholat tahajud dan membaca Al-Quran di dalam sholat mereka. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir, mereka beriman pada Allah dan hari akhir dan mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran dan bersegera di dalam amal kebaikan. Merekalah orang-orang yang soleh. Wa haula'ihum mudzakkiruna fi akhir surah wa inna min ahli kitabi la yu'minuna billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah. Ini juga disebutkan di dalam Al-Imran 199, nanti akan sampai sana. Yakni Allah sampaikan wa min ahlil kitab, sebagian dari ahlil kitab lama yu'minu billahi, ada orang yang akhirnya beriman masuk Islam, ya beriman pada Allah dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada mereka dan yang diturunkan kepada kalian, yakni mereka beriman pada kitab-kitab yang terdahulu dan beriman kepada Al-Quran. Khashi'ina lillah, mereka khusyuk ketika beribadah kepada wong kafir itu Pak begitu mlebu Islam, masya Allah
termasuk di Jepang kalau ketemu jenenge Abdul Haq wis wong Jepang iki akhlake apik begitu mlebu Islam tawaduke luar biasa hafal Quran bahasa Arab luwih fasih tinimbang wong Arab. Kulo sampe kaget iki, Masya Allah. Enak wong ini kene negara kaya ngene. Kene bahasa Arab lega-legu jan. Lah niku lho, Masya Allah, lebih fasih bahasa Arabnya dari orang Arab. Masya Allah. Maka dari itu Allah SWT berfirman, "Wa may ya'mal min khairin yukfaru." Maka barang siapa yang beramal kebaikan dan dia masuk Islam, maka dia tidak terhalang pahalanya dari sisi Allah. Ai la yudayyi'u indallah, artinya tidak disia-siakan oleh Allah. Bal yajzihim bihi au farajaya jaza au jaza. Jadi mereka orang-orang kafir yang masuk Islam yang amalannya seperti itu pasti tidak akan disia-siakan oleh Allah, pasti diterima oleh Allah, akan diberi balasan oleh Allah dengan kemuliaan di kampung akhirat. Wallahu alimun bil muttaqin, artinya Allah Maha tahu kepada hamba-Nya yang bertakwa. Ai la yafa alaihi min man amala amilihi, artinya Allah tidak ada yang tersembunyi bagi Allah atas amalan-amalan manusia, dan pasti tidak akan disia-siakan oleh Allah, dan pasti akan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun menawar bapak ibu yang menaikkan Allah ini mungkin dilatih nggih teng griya nak tahajud coba salate diwaca luwih do coba nak mboten hafal Quran buka HP saged tapi ojo terlalu banyak gerakan nggih. Pakai jempol mboten awet nanti dileboni saku. Luwih saku teng mriki. Ngarep. Niki kalau pakai HP atau pakai Quran kecil. Ya dibuka. Makin banyak leboni bisa Quran yang kecil yang bisa. Monggo atau yang paling bagus Quran ditaruh di depan, Quran yang besar dibuka. Mungkin di rong lembar. Sak rakaat sing sebelah kanan, sak rakaat sebelah kiri. Niku. Mungkin dilatih mendino nak tahajud sak juz. Mungkin sose Ramadan kok ya nek iso alon-alon. Coba tak imami sak juz. Lah yo tapi aja diomongi menengae. Tak diomongi wis yakin mundur. Wah, iki langsung ning kono pengumuman imame Pak Anies langsung wis gedhi. Nggih, Bu, ngoten mawon nggih. Oh, nanti lama-lama kita tingkatkan hati teman kita ini. Ojo kalah dan mosok karo wong Jepang rek mayoritas negara kabeh ngoten, masyaallah. Tambah nateng Temboro niki enten Pak trawehe kelas-kelas niku. Teng Temboro ada kelas 1 juz, ada kelas 3 juz, ada kelas 5 juz, ada kelas 10 juz, ada kelas 30 juz semalam. Ayo kalau ingin ngerasakan sensasi traweh 30 juz, monggo kita ke Temboro sama saya nanti 30 juz semalam. Monggo. Gak sado-ado. Nggih, teng Temboro ya, nggih. Iki sensasi traweh 30 juz semalam. Insyaallah nggih barokah sampai kepada kita sekalian. Ngoten mawon. Nanti insyaallah kita lama-lama kita mulai dari diri kita, monggo kalau tahajud sambil baca Al-Qur'an. Ngoten mawon. Nggih. Kalau dengan adab-adab maksudnya kita itu gampang itu kadang belum suci itu masih Inggris nggak utuh itu. Ya oleh mawon mengajak kebaikan nggak harus wudu dulu. Ya. Dalam keadaan apapun kita disuruh dan jadi adab itu yang di dalam Quran kalau dakwah itu adabnya adalah adab pembicaraannya.
Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Diceritakan di dalam Quran begitu, termasuk adabnya dakwah itu bukan adabnya harus wudu, kemudian mungkin pakai wangi-wangian, tidak, tapi adabnya itu tidak masuk dalam adab di dalam dakwah. Justru adab di dalam dakwah itu adalah ucapannya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijaksana. Contoh dakwah yang hikmah itu Kanjeng Nabi Pak ajeng dakwah pada Bilal. Bengi-bengi giling gandum Bilal. Kanjeng Nabi teko niku ora langsung ngomong agama, diceblek. Kesel kok. Nggih. Tak ganteni ya. Ganteni Pak giling. Ono Bilal niku bar giling niku kesel, begitu diganteni turu. Kanjeng Nabi muter sewengi giling gandum. Begitu tangi kaget. Sinten sampeyan? Aku Muhammad. Apa jenengan? Aku ngajak awakmu mlebu Islam. Akhirnya langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dakwah itulah namanya dakwah secara hikmah. Awake dhewe seringkali anggap promo kan. Ya oleh mawon tapi bahasanya yang satu. Karena Nabi Musa sendiri diperintah oleh Allah untuk dakwah kepada Fir'aun. Wa qula lahu qawlan layyina idhab ila fir'auna innahu tagha. Fa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, berangkatlah kamu kepada Fir'aun dan dakwahlah kepada keduanya. Sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Dan tutur katalah kamu berdua kepada Fir'aun dengan tutur kata yang lemah lembut. Padahal Fir'aun itu jenenge bajingan tenge. Iku dikon bahasa yang lemah lembut. Awake dhewe kadang-kadang Masya Allah penguasane kene lho gak bajingan-bajingan nemen, gak bajingan-bajingan. Gak koyo Fir'aun. Tapi kadang-kadang sing dakwah iku lambene ngungkul-ngungkuli Fir'aun dhewe. Ora iso ngomong halus. Atik imbuh piritan Surabayaan pisan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iku budu Nabi Musa iku tambah ngomong ngono ki ngomonge Fir'aun. Ngoten Pak. Kadang-kadang ngoten lho dongane ning masjid. Akhire ya ora sida ning masjid sampeyan ngono. Nah, nek wong gak tau ning masjid sudah ning masjid dicedhik mawon dilus-lus, dipijeti, gak sah dicedhik. Kesel ya sampeyan ya. Tapi jeti ngoten. Ayo ngombe teh ning mburi ana teh ya. Dadi gawe teh mangan bareng. Enak. Wah, ngoten dijak ngomong enak-enak. Ora tak tumben. langsung menewurung kalau kalian mencit. Itulah namanya dengan hikmah. Etika dakwah yang ditulis dalam Al-Quran seperti itu. Yang paling penting adalah bicaraan, kemudian sikap. Kadang ngomongnya penak Pak, tapi sikapnya Pak. Nah ini, jadi gestur tubuh sama ucapan itu harus dalam posisi hikmah. Artinya apa? Kuncinya bisa hikmah itu kalau kita ada rasa sayang. Kalau sayang, insya Allah hikmah itu akan muncul. Nggih, kata nama nggih. Kita tutup dengan doa. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.